Di tengah upaya perdamaian antara Iran dan juga Amerika Serikat, Israel terus membombardir Lebanon Selatan. 2 orang tewas akibat serangan tersebut. Jumlah mobil terbakar di Nabatih Al-Fawqa, Lebanon Selatan. Usai serangan udara Israel membombardir kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. 2 orang dilaporkan tewas, namun belum diketahui data kedua korban. Israel sendiri belum mengumumkan alasan penyerangan yang dilakukan di tengah upaya perdamaian Iran dan juga Amerika Serikat. Dalam hal ini Amerika Serikat tegaskan akan tetap melakukan pembicaraan secara langsung dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu strategis menyangkut Lebanon. Proses ini sepenuhnya terpisah dari perjanjian AS dan juga Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington akan melakukan pembicaraan langsung dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu yang menyangkut negara tersebut. Menurut Rubio, Lebanon merupakan negara berdaulat sehingga setiap pembahasan mengenai kondisi internal negara tersebut akan dilakukan langsung dengan pemerintah Lebanon dan terpisah dari perjanjian Amerika Serikat dan Iran. Rubio komunikasi dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun sebelum tiba di Uni Emirat di tengah proses perundingan yang difasilitasi Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel di Washington. Ia menambahkan bahwa isu Iran tetap menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan Lebanon, terutama terkait dukungan Teheran terhadap Hizbullah yang akan dibahas secara terpisah dengan pihak Iran. Iran peace deal. Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Aoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is over, now there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government. Saat ini Lebanon dan Israel tengah menjalani putaran baru berlangsung 3 hingga 25 Juni. Perundingan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas sejumlah persoalan yang melibatkan kedua negara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam memutuskan hubungan dengan AS. Menurutnya Israel harus bisa memproduksi senjata sendiri agar tidak bergantung pada Amerika. עומדים מול איראן וגרורותיה, אנחנו הכינו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נהיה במקום טוב. תודה רבה. Ya pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5, sekaligus menjadi penutup Sindo Malam pada hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional juga berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau melalui scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Indra Setiabudi bersama kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan berikut rangkuman berita hari ini, saya David Silahon. Pemirsa, pemerintah memutuskan membebaskan tarif biaya masuk impor LPG dan bahan baku plastik menjadi 0%. Nah, kebijakan ini dilakukan sebagai langkah meredam dampak ketidakpastian global yang bisa dimanfaatkan dunia usaha di semester kedua ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, stimulus bebas biaya masuk impor LPG dan bahan baku plastik ini diberikan untuk mendukung stabilitas harga dan sektor industri di tengah ketidakpastian global. Erlangga menegaskan insentif biaya masuk 0% untuk impor LPG diberikan khusus bagi industri petrokimia. Kebijakan ini diperlukan karena harga LPG mengalami kenaikan akibat terganggunya pasokan dan rantai distribusi global. Pemerintah berharap penghapusan tarif impor LPG dan bahan baku plastik dapat membantu menekan biaya produksi, menjaga daya saing industri dalam negeri, serta memastikan ketersediaan pasokan bagi sektor manufaktur. Kita memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan biaya masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Pihak keluarga korban penyiksaan mengapresiasi penangkapan Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan kekerasan terhadap Yuvita Tri Rezeki. Pihak keluarga pun berharap tersangka dihukum seberat-beratnya dan menuntut keadilan terhadap kondisi korban yang cacat usai dianiaya tersangka. Sandy, kakak korban penyekapan dan penganiayaan, mengapresiasi kinerja polisi dan berhasil menangkap tersangka. Dirinya pun meminta tersangka dihukum berat dan menuntut keadilan terkait kondisi korban yang mengalami cacat hingga kebutaan akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Mestewak izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama ada kautna geus masarakeun kumaha bebas. Urang nyoka panonna ke radio urang bisa ningali. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya, diganjar hukuman setimpal dengan perbuatan. Warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Pemirsa, mulai Juli 2026 pembagian komisi bagi para ojek online dan aplikator resmi dipangkas menjadi 8%. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden saat pidato di Hari Buruh 1 Mei lalu. Kesepakatan diambil oleh dua aplikator ojek online yakni Goto dan Grab saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Samsurisal. Penerapan komisi 8% ini sudah ditunggu-tunggu pengemudi ojek online usai disampaikan Prabowo saat May Day lalu di Silang Monas. Tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini. Ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2
Kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait menyepakati sejumlah penyesuaian dalam program pembangunan 3 juta rumah. Salah satu perubahan yang dilakukan peningkatan batas maksimum pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bagi masyarakat yang belum menikah dari semula 7 juta rupiah menjadi 8,5 juta rupiah per bulan. Menurut Tito, perubahan definisi MBR dilakukan agar lebih banyak masyarakat memenuhi syarat untuk peroleh akses pembiayaan dan program perumahan pemerintah. Dan angkanya juga, definisi rupiahnya juga dibedakan, dinaikkan. Seperti di layar, seperti misalnya zona 1 dari tadinya 7 juta yang belum menikah menjadi 8,5 juta, yang sudah menikah 8 juta menjadi 10 juta. Di zona 4 khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, karena memang tanahnya sulit dan mahal, maka definisi MBR-nya dari 12 untuk yang belum menikah 12 juta, yang sudah menikah 14 juta. Itu masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pembangunan rumahnya BPHTB-nya 0% dan PBG, persetujuan bangun gedungnya, itu menjadi 0% juga, baik untuk orang yang membangun maupun developer pengembang yang membangun untuk MBR. Ya, itulah tadi 5 berita yang kami rangkum untuk Anda hari ini. Di balik setiap kebijakan tentu ada konsekuensi, dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.